Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada mata pelajaran instalasi tenaga listrik kelas 11 semester genap, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tenaga listrik. Untuk itu, silahkan simak video berikut ini. Baiklah, pelajar Skapsa, pada kesempatan kali ini, mapel instalasi motor listrik kelas 12 semester genap, saya akan melanjutkan pemaparan saya mengenai sistem kontrol motor listrik berbasis Zelio Smart Relay. Ya. Namun sebelum itu silakan kalian siapkan alat tulisnya. Ya. Alat tulis tolong disiapkan dahulu dan jangan lupa awali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Oke, kalau sudah, saya akan memaparkan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah menyimak materi. Yang pertama adalah menerapkan Smart Relay, yaitu menganalisa bagian dari Zeliosoft, memahami bagian dari Zeliosoft, serta dapat membuat program ya terkait dengan instalasi kontrol motor listrik pada Zeliosoft. Yang kemudian adalah mengoperasikan Smart Relay, yaitu dapat merencanakan program, merekonstruksi program, serta kalian dapat mempraktekkan kontrol motor listrik berbasis Smart Relay. Ya, itu yang cukup penting. Oke, jangan sampai kalian merasa tidak bisa sebelum kalian mencobanya. Nah, di sini yang kita tekankan adalah pengetahuan karena masih daring, ya. Nanti kalau kita sudah bisa bertatap muka, maka dengan pengetahuan yang kalian miliki mengenai Zelio ini, kita akan langsung melakukan praktik. Ya, jadi tolong diperhatikan dan disimak dengan sebaik-baiknya. Pada pertemuan sebelumnya, saya menjelaskan mengenai direct online, membuat rangkaian juga. Ya. Kemudian, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi Zeliosoft ya, dengan Smart Relay. Zeliosoft adalah software yang ada pada PC. Ya. Dan itu perlu dikenalkan dengan hardware agar ada kecocokan. Ya. Harus berkenalan dulu, baru nanti bekerja sama. Ya. Jadi hardware atau modul pada Smart Relay kita kenalkan pada Zeliosoft-nya, pada PC. Apa saja yang dibutuhkan? Utamanya adalah program Zeliosoft serta PC-nya. Yang kedua adalah modul, dan yang ketiga adalah USB kabel. Ya, silahkan simak video berikut ini. USB kabel yang digunakan adalah seperti ini. Yang hitam akan saya tancapkan ke laptop dan yang putih akan saya masukkan ke modul ya. Saya tancapkan yang hitam dahulu ke laptop. Nah, baru saya akan menancapkan yang putih ke modulnya. Kalau sudah tertancap, maka kita harus memberikan sumber. Karena ini adalah trainer, maka sudah dihubungkan. Tinggal kita menyalakan MCB 1 pas. Berarti Zelio ini sudah diproteksi oleh MCB 1 fasa. Kemudian, Mas, kalau sudah kita lakukan seperti ini, maka kalian harus menyimak pada PC lagi. Nah, untuk melakukan inisialisasi atau pengenalan diperlukan driver installer, yaitu adalah SR2 USB 01. Ya, ini banyak sekali beredar di internet. Bahkan pada kaset ketika kalian membeli Zelio itu juga diikutkan. Kita double klik 2 kali. Kita klik run di sini. Karena muncul seperti ini, kita klik yes. Kalau sudah, kita klik next dan kalian tinggal melanjutkan. Ya, karena apa? Di sini nanti akan ditampilkan persetujuan mengenai persyaratan-persyaratan di sini. Kita setuju saja dan kita klik next.
Kalau sudah ada tulisan ready to use, maka memang perangkat ini sudah siap digunakan. Kita klik finish. Kalau sudah, kita tinggal membuka Zeriosoft 2 dengan cara melakukan double klik pada Zeriosoft 2. Di sini kita klik, double klik, maksudnya klik kiri ya, 2 kali. Kemudian nanti akan muncul program Zeriosoft 2. Nah, ada beberapa pilihan. Di sini register berarti untuk registrasi Zelio-nya. Kemudian new program untuk pembuatan program baru. Exiting program adalah membuka program dari file ya yang sudah ada, misalkan flash disk atau yang lainnya. Open recently used ya. Recently used di sini berarti kalian kemarin sudah membuat program belum selesai, kita buka, atau sudah selesai kita buka lagi. Download from a module berarti kita mengambil program dari modul Smart Relay menuju ke Zelio. Dan ada monitoring mode. Monitoring mode di sini digunakan untuk melakukan pengawasan pada layar Zeriosoft. Nah, jadi kita melakukan kendali dari Smart Relay ya di modul, kemudian di sini nanti juga akan terkoneksi. Nanti akan saya berikan contohnya. Kita buat program baru ya. Di sini saya klik next, next saja. Nah, untuk memilih tadi sudah saya jelaskan di video awal ya. Kita di sini akan membuat start delta ya. Kita menggunakan I2 dan I3 karena I1 saya sambungkan NC di trainer, tidak saya gunakan saja. Saya akan membuat I2 ya. I2 sebagai proteksi, kemudian nanti akan ada I3. Nah, di sini saya tidak akan langsung menggunakan kontaktor 1 ya. Saya akan menggunakan M atau internal, memori internal ya. Agar apa? Agar lebih mudah. Nah, selanjutnya di sini M1 saya gunakan sebagai awal. Berarti saya buat kontak di sini. Nanti yang jadi nyalanya yang di bawah ini bergantung pada M1. Saya menggunakan 3 kontaktor. Namun sebelum itu nanti akan saya buatkan timer. Untuk apa? Nah, karena kontaktor tadi akan dijalankan berdasarkan timer yang ada di sini ya. Kontaktor, mohon maaf ya, keliru. Kalau kita ingin coil output, maka yang kita isi adalah yang di sini ya. Mohon maaf, ini kita keliru ternyata. Nah, seperti ini harusnya. Ini saya gunakan untuk kontaktor 1 ya, sebagai incoming powernya. Jadi yang masuk 135 pada kontaktor utama, kemudian outputnya masuk ke XYZ dari motor listrik atau yang atas ya. Di sini V2 saya gunakan sebagai star ya, atau bintang. Nah, saya tampilkan. Kemudian V3 saya gunakan sebagai delta atau biasa disebut sebagai segitiga. Nah, di sini. Nah, di sini nanti saya harus menggunakan M1. Tidak harus seperti ini sebenarnya. Bisa kita lakukan seperti ini, kemudian ini. Ya. Jadi ketika nanti M1 nyala, maka otomatis kontaktor 1 juga nyala. Yang kedua, untuk start dan delta akan saya gunakan timer ya. Timer di sini sama, sumbernya kita masukkan M1. Jadi kalau ini nyala arus akan sampai ke sini. Namun karena ini start, akan saya buat NC. Kenapa kok NC? Nah, ini nanti bekerjanya berdasarkan ini ya. Jangan lupa saya membuat active control. TTX ini maksudnya apa? Ketika nanti TT1 ini mendapatkan tegangan, setelah beberapa detik baru timer akan bekerja. Ya, saya buat 5 detik. Nah, maka otomatis yang NC ini akan bekerja lebih dahulu. Setelah 5 detik, maka yang akan berganti T1 yang ini ya. Nah, ini saya kasih parameter kontrol ya. Otomatis start delta.
saya masukkan ke sini. Nah, loh, Pak, apa nanti tidak bahaya kalau start sama delta nyala bersamaan? Untuk itu kita berikan NC-nya. Ya, NC-nya dari, nah kalau di sini start, di sini NC-nya delta. Nah, ini otomatis sudah akan dapat bekerja bersama-sama. Oke. Kalau sudah, sebelum melakukan praktikum, jangan lupa klik simulasi ya. Klik simulasi dulu, kita simulasikan, klik run. Di sini kita klik. Nah, untuk menyalakan kita buat I3. Ya. Kenapa kok tidak nyala? Nah, ternyata ada masalah. Apa masalahnya? Harusnya cuma sampai di depan sini. Kita edit lagi ya. Yang ini harusnya adalah NC. Nah, kalau sudah, kita simulasikan lagi. Kita klik run. Nah, oh, ternyata di sini kontaktor 1 dan start akan nyala. Setelah 5 detik baru akan berganti. Nah, ini ya, ke segitiga. Kapan dia mati? Dia tidak akan mati kalau I2 belum ditekan. Kalau ditekan dia mati. Oke. Nah, mengatur dari 5 detiknya tadi dari mana? Ini 5. Terus ini satuannya S besar adalah detik, S kecil adalah milidetik, minut dan seterusnya ya. Programnya ada di sini, prinsip kerjanya ada di sini. Sudah saya jelaskan. Oke, belajar skapsa karena rangkaian sudah selesai ya. Kita lakukan transfer program dengan klik ini ya, transfer kemudian communication dulu. Kita klik tes. Kalau sudah sukses kita klik oke ya. Nah, di sini nanti tinggal klik transfer program lagi dan PC modul. Ada beberapa pilihan yang ada di sini. Di sini untuk melakukan program password ya, agar program kalian terlindungi. Yang kedua adalah menyimpan sebelum dimodifikasi. Mohon maaf, menyimpan perubahan sebelum dimasukkan ke modul. Kemudian mensinkronkan waktu dan tanggal dari PC dengan modul. Run after loading artinya adalah menjalankan setelah nanti selesai, kemudian monitoring after loading. Sistem monitoring. Bagaimana sistem monitoring? Akan saya jelaskan. Nah, di sini nanti the program ini sudah akan dihapus ya, dihapus. Saya klik ya. Nah, ini adalah proses transfer dari PC, personal komputer atau laptop, Zeliosoft 2 berarti ya, kepada modul. Silahkan ditunggu prosesnya. Kalau sudah nanti kita tinggal menunggu juga monitoring ya. Jadi integrasi lagi monitoring mode pada Zeliosoft ini dengan modul Smart Relay. Kalau sudah, otomatis di sini nanti dia akan run-nya sudah siap. Nah, dan dia akan berputar di sini. Ya, nah otomatis tanpa diklik. Nah, setelah ini silahkan perhatikan video. Perhatikan video ya. Silahkan perhatikan video. Saya akan menekan I3 untuk menyalakan. Nah, di sini H2 sebagai start akan jalan bersama dengan H1. Nah, setelah 5 detik berpindah ke merah dan akan terus berjalan merah, delta berarti ya, sampai I2 ditekan untuk mematikan. Nah, seperti itu dari start delta ya, akan otomatis berpindah setelah 5 detik. Nah, akan saya jelaskan monitoring mode. Silahkan perhatikan pada Zeliosoft. Ya. Zeliosoft di sini ketika saya menekan I3 pada modul, saya tekan, maka otomatis pada Zeliosoft dia juga akan membaca ya. Nah, kalau berpindah dia juga akan otomatis berpindah. Dan sebenarnya saya juga bisa mengoperasikannya dari sini. Kemudian akan saya tekan simbol untuk mematikan. Maka rangkaian di sini juga akan mati. Itu adalah proses monitoring mode. Jadi ketika kita mengoperasikan pada modul, ternyata di sini juga beroperasi. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah kita klik stop dan kita, nah sudah stop, kita close ya. Kalau sudah kita close, oke.
Berarti penjelasan mengenai konfigurasi Zelio sudah selesai dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua karena sudah menyimak dengan baik. Akan lebih baik lagi kalau melakukan evaluasi secara mandiri dan jujur. Oke? Semoga ilmu kali ini bisa bermanfaat untuk kedepannya dan semoga kalian semua dapat sukses. Instalasi motor listrik kelas 12 Sisko Agustian. Terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini. Untuk tugas, silahkan dikumpulkan di Google Classroom. Jangan lupa berikan like dan komen kalian untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video kita bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.